Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, layaklah Engkau kami puji dan kami sembah ya Tuhan, karena Engkau yang menjadi pemilik atas seluruh kehidupan manusia dan seluruh dunia ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu dan kami akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, pakailah hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan. Dan biarlah ketika kami boleh mendengar firman-Mu, Roh Kudus mengajari kami untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom bagi kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, hari ini tepat tanggal 21 April ya 2024, di mana bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini. Ya. Kenapa bisa kita memperingati Hari Kartini dan itu menjadi suatu kalender nasional di NKRI ini? Karena itu adalah hasil daripada apa yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini ya. Seorang perempuan yang di zaman dulu mengalami ketertindasan, mengalami keterpurukan, karena memang dari sejak dulu rupanya perempuan itu dianggap memiliki posisi kedua setelah laki-laki. Dan perempuan memiliki stereotip, cara pandang yang negatif terhadap perempuan yang lain ya. Jadi perempuan itu seperti kondisi terjepit begitu ya. Dilihat dari luar, perempuan itu adalah posisi yang kedua setelah laki-laki, dan dilihat secara dari internal, secara di dalam, sesama manusia, sesama perempuan, ya itu mereka adalah manusia, tapi saling merendahkan satu dengan yang lain. Stereotip ya. Nah, ini yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini. Sehingga di abad 21 ini terlihatlah hasil daripada perjuangannya itu. Ya, hasil daripada perjuangannya itu. Selaras dengan hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hasil pembenaran. Tetapi hasil yang kita akan renungkan hari ini bukan yang dilakukan oleh manusia, tetapi yang dilakukan oleh Allah. Gitu ya. Jadi Allah melakukan pendamaian kepada manusia oleh karena Yesus Kristus. Jadi sangat berkaitan pembenaran ini dengan namanya iman ya. Iman yang manusia tidak bisa miliki tanpa Allah, karena memang iman itu adalah berasal dari Allah. Kita mau diberkati lewat kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sudah ditetapkan, dan ya ini hasil pembenaran sesuai dengan perikop yang akan kita baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Roma 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11, kita membacanya secara bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu dan Saudara semua di ayat yang genap. Saya memulai dari perikopnya. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang-orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan kepada orang-orang percaya di kota Roma, supaya mereka tahu bahwa segala sesuatu yang dimulai dari Allah itu pasti ada hasilnya. Banyak orang yang terkungkung di dalam dosa. Kenapa? Karena kita harus ingat, sejak manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, manusia pertama itu melanggar perintah Allah dengan memakan buah pengertian, pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang saat itu berada di Taman Eden. Manusia pertama itu menyebabkan seluruh keturunannya sampai pada saat kita ini memiliki dosa keturunan. Kita sebagai manusia mewarisi dosa asal dari Adam. Sehingga kasih Allah sebelum manusia pertama ini melakukan dosa, kasih Allah menjadi terputus. Jalan keselamatan itu menjadi terputus. Anda bisa bayangkan ya, kalau kita mau ke Medan, jalan terputus, akses jalan protokol, jalan nasional terputus, pasti itu merepotkan sekali. Ya. Kita mencari jalan alternatif. Jalan alternatif namanya bukan jalan nasional, pasti jalan sempit, rusak, kecil, ya, berada di tengah pemukiman penduduk. Pasti merepotkan sekali. Dan akhirnya bagaimana pemerintah membuat supaya jalan nasional segera tersambung. Berusaha untuk membuat supaya akses jalan tersambung kembali. Kira-kira itulah gambarannya. Karena dosa manusia pertama, kita pelajari itu, kita pahami itu, baca di dalam Kejadian 3, sehingga terputuslah jalan keselamatan yang akan Allah berikan kepada manusia. Sehingga terlihat sekali sampai dengan sekarang manusia mengalami penderitaan terus-menerus akibat dosa. Bahkan Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Dulu kita, sebelum kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, kita juga mengalami neraka. Itulah akibat daripada warisan dosa asal yang dilakukan oleh Adam. Terputuslah jalan menuju kepada Allah Bapa disebabkan oleh karena dosa. Dan manusia selalu mencari keselamatan, dan akhirnya manusia menciptakan agama, membuat agama, bagaimana caranya supaya dia bisa mengenal Allah yang menciptakan dia. Jadi agama itu adalah buatan manusia. Agama memiliki pemimpin-pemimpinnya sendiri. Oleh karena pemimpin-pemimpin itu meyakini bahwa mereka mempunyai Tuhannya masing-masing. Padahal ini adalah salah. Hanya satu Allah. Dan satu Allah itulah yang kita kenal dan kita imani. Dia menyelamatkan manusia. Allah menyelamatkan manusia. Allah tidak mungkin membiarkan yang diciptanya itu masuk ke dalam neraka.
Sehingga dengan kasih karunia-Nya Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Banyak perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan Allah dari sejak perjanjian lama sampai pada perjanjian baru dan sampai pada masa kini. He's still working. Allah masih tetap terus bekerja. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, the only way, satu jalan, hanya salah satu cara, hanya satu cara, tidak ada cara yang lain. Kristus melakukan hal itu. Kristus melakukan penyambungan, tersambunglah kembali jalan itu, sehingga manusia yang sekiranya dia akan mengalami kekekalan dalam kematian, ketika dia menerima anugerah Allah di dalam iman, manusia itu kembali berdamai dengan Allah. Hanya Kristus yang bisa melakukan itu. Nah, di sini kita perhatikan bagaimana Rasul Paulus menjelaskan apa sih hasil pembenaran yang Allah sudah lakukan itu. Apa hasil pembenaran itu? Kita lihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Itulah yang dicatat oleh Rasul Paulus, hasil-hasil dari pembenaran itu. Di ayat yang pertama, hasil ataupun buah dari pembenaran itu, yang pertama, hidup di dalam damai sejahtera Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menekankan suatu kata damai, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, damai itu adalah suatu keadaan tidak perang, tidak ada kerusuhan, aman, tidak bermusuhan. Jadi kalau kita berdamai dengan Allah, maka kita tidak mengalami permusuhan dengan Allah. Manusia berdamai dengan Allah, yaitu manusia tidak bermusuhan dengan Allah. Jadi kata damai di sini bukan hanya sekedar perasaan damai, tetapi karena memang beranjak daripada kebenaran bahwa karena Allah sudah melakukan inisiatifnya terlebih dahulu untuk memperdamaikan manusia dengan dirinya. Jadi itulah hasil pembenaran yang pertama yang dicatat oleh Rasul Paulus di situ. Buah dari pembenaran yaitu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Jadi hidup dalam damai sejahtera itu berkaitan dengan iman. Manusia harus memiliki iman. Adakah manusia yang tidak memiliki iman? Dialah orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Itulah orang yang tidak memiliki iman. Karena iman itu hidup. Orang yang beriman banyak, maka dia akan menghasilkan kesetiaan. Karena kalau dalam bahasa Inggris, iman adalah faith. Kesetiaan itu adalah faithful. Berarti faithful, dia beriman dengan sungguh-sungguh sehingga dia setia. Orang yang setia di dalam pekerjaannya. Kadang biasanya orang yang baru bekerja itu hanya 1 bulan, 2 bulan aja semangat. Nanti 6 bulan berikutnya dia nggak semangat lagi. Kenapa? Karena dia udah tahu gajinya berapa. Dia udah tahu oh begini pekerjaannya. Dia sudah tahu bagaimana kalaupun tepat waktu masuk juga nggak ada apresiasi dari pemimpin, ya. Nah, pasti hanya sekitar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya, senangnya, ya. Itu pada umumnya orang, ya. Begitu juga ketika pernikahan, menikah, ya, senangnya honeymoon, cintanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, udah seperti biasa saja. Nah, kesetiaan itu sulit. Tetapi kesetiaan akan dihasilkan oleh iman yang sungguh-sungguh. Iman yang begitu besar sehingga dia akan setia. Sama seperti ketika kita sudah menjadi
orang yang lahir baru, kita tidak lagi menjadi orang yang manusia lama, kita menjadi manusia yang baru. Silakan kita merenungkan itu. Sejak kapan saya menjadi manusia yang baru? Apakah sampai sekarang, misalnya 10, 15, 25 tahun sudah menjadi orang Kristen, cintaku masih awet nggak sama Tuhanku gitu? Aku masih setia nggak kepada Dia? Dalam arti apa? Saat teduh, melayani Tuhan, memberitakan Injil, melayani dan lain sebagainya. Ya, jadi kesetiaan itu sulit, tetapi kesetiaan itu akan dilakukan, akan kita miliki, kita akan alami ketika kita memiliki iman yang teguh kepada Allah. Jadi iman itu hidup. Ya, iman itu nyata bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Nah, itu hal yang pertama, buah dari pembenaran. Kemudian hal yang kedua, buah apa saja dari hasil pembenaran itu? Beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Ya, dijelaskan bahwa ketika Kristus mengorbankan dirinya, ada harga yang dibayar karena manusia mengalami pendamaian dengan Allah. Itulah yang dilakukan oleh Kristus, sehingga jalan itu tersambung kembali. Jalan kemana? Jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia Allah. Jadi kasih karunia Allah yang dimiliki oleh orang-orang yang menerima Yesus itu adalah anugerah Allah. Jadi kasih karunia itu segala sesuatu yang sebenarnya tidak pantas kita terima, tidak pantas kita dapatkan. Kenapa? Karena dosa itu ya sesuatu hal yang menjijikkan di hadapan Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, kita yang tidak pantas ini dipantaskan oleh Allah. Kita yang salah ini kita dibenarkan oleh Allah. Hal yang sangat sederhana bagi kita semua. Ketika seorang dosen mengkoreksi hasil ujian dari mahasiswanya, tentu mahasiswa akan senang ketika dosen ini menjelaskan kenapa nomor segini sampai segini kamu salah, sehingga dosen membenarkan jawabannya yang salah, tetapi tetap juga memberi nilai tidak 100, memberi nilai 50 contoh, tetapi sudah dibenarkan, sehingga mahasiswa itu senang karena dia pikir benar, rupanya salah, tapi karena sudah dibenarkan oleh dosennya jawabannya itu, sehingga dia tahu, oh ini yang benar. Ya, jadi kita hasil daripada pembenaran itu, kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia Allah itu, kita bisa berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah sesuatu hal yang magnificent, ya, yang sangat luar biasa sekali, wonderful, sangat indah sekali. Kemuliaan Allah. Mungkin kita sebagai hamba Tuhan, kita tidak sanggup untuk melihat kemuliaan Allah di muka bumi ini, Bapak Ibu dan saudara terkasih. Kita tidak akan bisa. Bahkan banyak gereja-gereja yang ada di Eropa, di Amerika, ya, tidak lagi sanggup untuk menghadirkan kemuliaan Allah di gereja. Anak-anak muda sulit sekali disuruh ke gereja. Kenapa? Karena orang-orang di gereja penuh dengan kemunafikan. Orang-orang di gereja penuh dengan kebohongan. Sehingga anak-anak muda yang ada di sana, mereka banyak yang ateis. Mereka banyak lagi tidak percaya kepada Allah. Itu di Eropa, di Amerika. Bagaimana dengan di Indonesia? Bagaimana dengan kita yang ada di sini? Di gereja kita masing-masing. Paling anak-anak muda malas ke gereja. Kenapa? Ya, bosan, nggak heboh. Anak-anak muda sekarang kan suka ke gereja yang heboh-heboh gitu. Mungkin masalah firman Tuhannya masih tetap kepada doktrin yang benar, tetapi mereka mencari sesuatu hal yang bisa membangkitkan semangat dengan cara full musik, full band dan lain sebagainya, ada tamborin dan lain sebagainya. Doktrin memang masih benar.
Itu adalah perbedaan, ya. Dan anak-anak muda di Indonesia masih religius, ya, masih banyak yang religius, ya, masih mau datang ke gereja seperti itu, ya. Tetapi kondisi yang terjadi itu membuat orang untuk sadar bahwa kemuliaan Allah itu sangat sulit untuk dihadirkan jikalau bukan karena Allah sendiri yang hadir di situ. Ya. Makanya ketika kita melayani Tuhan, kita disebut sebagai hamba Tuhan. Bagaimana cara kita menghadirkan kemuliaan Allah? Dengan kita memulai di dalam diri kita dengan suatu kekudusan. Allah yang kudus akan hadir di dalam jemaatnya yang kudus. Allah yang kudus akan hadir di dalam jemaatnya yang memuji Dia di dalam roh dan kebenaran. Makanya tingkat tertinggi salah satu daripada orang yang sudah mengalami pembaharuan di dalam Kristus, yaitu kekudusan, kesucian. Dan kemudian hal yang kedua adalah kedewasaan. Sudah sejauh mana kita hidup di dalam kesucian dan kekudusan? Ya. Jadi memang ada suatu kebanggaan ketika kita sudah pernah menyelesaikan 2-3 kali pembacaan PLPB, pembacaan kitab itu, ya. Ada suatu kebanggaan, ya. Setidaknya kita lebih majulah dari antara orang Kristen yang belum pernah membaca Alkitab satu kali pun. Tapi itu bukan suatu kesombongan. Bangga kenapa? Karena kita lebih mengenallah firman Allah, begitu ya. Tetapi dengan kemampuan kita, dengan kasih yang Allah berikan, kita bisa membaca firman Tuhan itu, membuat kita seharusnya harus lebih hidup kudus dan suci. Baik itu di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Dalam hal apa suci dan kudus? Dalam hal berkata-kata, ya. Makanya mahasiswa STTOI tidak boleh lagi cakap kotor, ya. Tidak boleh lagi nonton pornografi. Tidak boleh lagi berbohong. Harus jujur. Iya, tidak. Ya, karena kita sedang membangun integritas hidup kita. Ya. Ketika kita sudah ditebus oleh Kristus, yang kita lakukan adalah membangun integritas kehidupan kita. Itu yang salah satu yang harus kita lakukan. Ya. Bagaimana Yesus sudah membuka kembali jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu, sehingga oleh karena itu kita mendapatkan pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Terus hal yang ketiga, apa hasil dari buah pembenaran itu? Kita malah bermegah di dalam kesengsaraan, karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Di sini mengandung makna bagaimana orang yang sudah di dalam Kristus, orang yang sudah percaya kepada Kristus, ketika mengalami kesengsaraan itu berbeda dengan kesengsaraan orang di luar Kristus. Ingat bagaimana kitab Ayub mengatakan bahwa penderitaan bertujuan untuk pertobatan. Penderitaan bukan bertujuan untuk kematian. Kalau kita membaca kitab Ayub, kesengsaraan ya membawa kita kepada penderitaan, pertobatan, ya. Ada kesengsaraan, penderitaan membawa kita kepada pertobatan, bukan kepada kematian. Tapi kalau para mahasiswa Bapak Ibu semua, ya, kita sejenak dulu melihat bagaimana kondisi dunia sekarang. Tingkat bunuh diri, self harm, menyakiti diri sendiri itu sangat meningkat sekali. Juga di Indonesia, anak SD bisa menyakiti dirinya sendiri, ya. Pelaku perundungan, bullying semakin bertambah. Anak kami, si Tarida, dia menceritakan kondisi teman-temannya. Ya, ini benar.
Di tangannya itu bekas silet. Tahu ya, silet digores-gores. Ya. Kemudian anak kami tanya, kenapa tangannya seperti itu? Karena anak itu usianya 16-17 lah ya, anak SMA ya, mengalami depresi berat, broken home berat. Bapak mamanya marsiram, bercerai ya, dan dia tidak ada mendapat perhatian. Dan dia sampai katakan, si anak ini katakan, gak ada Tuhan. Saya bilang sama anak saya, kamu bilang sama temanmu itu, ya, aku punya mama yang bisa melayani kamu. Tapi belum disampaikan anak saya ya. Ya. Mungkin gak hanya teman anak saya ya. Coba kita perhatikan, kan kita ini semua ini berbaur dengan masyarakat ya. Kita coba perhatikan, gitu. Kalau misalnya ada suatu saat mahasiswa melihat ada anak-anak begitu ya, tahu ya pakai silet itu ya, digores-gores tangannya, jangan begini, aduh kasihannya, jangan hanya sampai di situ ya. Tapi tanya, kenapa tanganmu? Coba jujur sama om, sama kakak, coba jujur. Ya, saya nggak akan buka rahasia kamu. Ya, maka dia pasti akan bilang, self harm om. Nah, kamu udah tahu ya self harm itu apa? Menyakiti diri sendiri. Itu perbuatan terakhir sebelum dia mati bunuh diri. Dia takut mati bunuh diri, makanya dia menyakiti dirinya sendiri. Ya. Itu berbeda kalau orang percaya, karena kita percaya kepada Kristus, amin. Karena kita orang percaya, bukan berarti kita itu lepas dari pergumulan, bukan berarti kita gak ada masalah. Tetapi orang percaya diizinkan Tuhan memiliki kesengsaraan, memiliki penderitaan untuk menguduskan dan menyucikannya, untuk menguji imannya. Apakah di dalam kesengsaraan itu orang percaya ini boleh tetap bergantung kepadaku, boleh tetap percaya kepadaku, boleh tetap berserah diri kepadaku atau tidak? Jadi itu tujuannya untuk membersihkan kita. Sehingga dikatakan bermegahlah di dalam kesengsaraanmu. Karena ketika orang percaya sengsara akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan apa? Ketekunan untuk selalu percaya kepada Kristus, untuk selalu berharap kepada Kristus, untuk selalu mengandalkan Kristus. Amin. Itulah artinya kita bermegah di dalam kesengsaraan kita. Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kemudian kita perhatikan lagi, apalagi hasil dari pembenaran itu di dalam ayat keempat. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tahan uji, resilience, daya tahan. Ya. Orang Kristen yang percaya pasti memiliki doktrin yang jelas, doktrin yang benar. Saya pernah bertanya kepada mahasiswa, apa maksudnya kita percaya kepada Kristus yang bangkit? Apa artinya kebangkitan itu bagimu? Apa artinya kebangkitan? Ya, ternyata banyak orang yang hanya menjadikan kata kebangkitan itu sekedar pengetahuan. Kebangkitan adalah Yesus yang mati di dunia ini, dia bangkit, kosonglah kubur itu dan bangkit ke sorga. Dia naik ke sorga. Nanti dia akan turun ke bumi. Itu tidak salah. Tetapi hanya sekedar pengetahuan. Ya. Kita tahu. Tetapi dalam kenyataannya, kebangkitan artinya adanya pemulihan. Pemulihan artinya engkau diberikan Allah, engkau menerima kasih Allah berupa kesempatan. Pemulihan artinya Allah memberi kita kesempatan, kesempatan kedua, kesempatan ketiga, keempat, kelima.
Di mana dunia ini katakan, kalau kesempatan itu hanya sekali, ambil kesempatan itu karena dia tidak akan pernah datang kedua kali. Itulah yang dunia katakan. Sehingga orang mengambil kesempatan, termasuk mencopet, mengambil kesempatan, merampok, ambil kesempatan, HP terletak, ambil kesempatan, ambil, curi, karena kesempatan yang kedua tidak ada lagi. Itu dunia ajarkan kepada kita selama ini. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, apa sih artinya kebangkitan? Kebangkitan adalah Allah memberikan kita kesempatan-kesempatan. Artinya apa? Selalu diberikan kita pemulihan. Orang yang sakit sembuh, kita pasti berdoa, Tuhan kasihlah pemulihan bagi orang ini, dan lain sebagainya. Artinya kesempatan itu berasal dari Tuhan. Betapa kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Dia memberikan kita kesempatan supaya kita memiliki pengharapan yang hidup. Pengharapan kepada Allah itu tidak mengecewakan, tetapi ketika kita berharap kepada manusia, Anda bisa menjawabnya, pasti kecewa. Itulah pengharapan. Ketekunan yang menghasilkan tahan uji menimbulkan suatu pengharapan. Dan hasil pembenaran berikutnya di ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ada oknum ketiga dari Allah, yaitu Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Ya. Roh Kudus menolong kita, mengajari kita, mengingatkan kita, menghibur kita. Apalagi banyak tugas Roh Kudus. Apakah Anda pernah mengalami kuasa Roh Kudus dalam dirimu? Jadi kuasa Roh Kudus tidak hanya sebatas kamu pandai berbahasa lidah, kamu pandai berkata-kata, kamu pandai memberi nasihat. Tidak sebatas itu. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya, dia akan membersihkan kita. Ketika kita sudah dibereskan olehnya, maka kita juga pasti akan dimampukan untuk membereskan orang lain. Ketika kita sudah menyadari bahwa aku hidup untuk melayani Tuhan, maka kita pun tidak akan segan-segan untuk melayani orang lain. Tidak ada kata terpaksa. Ketika kita sudah mengalami kuasa Injil itu, maka kita tidak akan segan untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Selagi ada waktu dan kesempatan, kita semangat untuk memberitakan Injil. Kenapa kita memberitakan Injil? Supaya banyak orang menjadi sahabatnya Allah. Kalau Injil tidak diberitakan, banyak orang menjadi seterunya Allah. Mengerikan sekali, Bapak Ibu dan saudara terkasih, kalau kita menjadi seteru Allah, kita menjadi musuh Allah. Mengerikan sekali. Orang yang menjadi seteru Allah, maka dia akan masuk ke neraka. Nah, lebih bahaya ya kalau kita hangat-hangat kuku begitu ya, tidak menjadi seteru Allah, tidak menjadi sahabat Allah, kita di tengah-tengah. Itu gimana ya? Nggak masuk neraka, nggak masuk surga, di tengah-tengah. Ada nggak begitu? Gentayangan akhirnya ya, mengambang ya, nggak ada teologi begitu, nggak ada. Kamu mati masuk neraka atau masuk surga, udah itu aja dua. Nggak ada pertengahan. Jadi kita ini walaupun kita masih hidup di dunia ini, ya, kita percaya kepada Kristus dan kita tahu tujuan kita kemana. Amin. Ada di sini yang masih tidak jelas tujuannya. Bisa terlihat ya orang yang belum jelas tujuannya itu ya, yang seperti tadi ya, setengah-setengah. Di dalam STTOI kudus, di luar STTOI kudis. Di dalam STTOI ramah ya, semangat ya, bernyanyi. Di luar sana semangat mengacaukan orang.
ya, membuat orang jadi sesat. Ya. Kita bisa menilai diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah ada di dalam Kristus, maka kita akan membangun integritas hidup kita. Di STTOI kita hidup suci, benar, kudus, maka di luar juga kita juga melakukan hidup benar, suci dan kudus. Kita tetap konsisten untuk melakukan itu. Sehingga itu menolong kita untuk memiliki daya tahan yang kuat. Karena doktrin Alkitab yang kita percayai di dalam firman Allah itu yang menolong kita, itu yang menyelamatkan kita untuk memiliki sikap yang benar di tengah dunia yang kacau ini. Ya. Makanya doktrin para alumni, para mahasiswa, ya, harus benar, harus jelas. Ya. Saya pernah membaca suatu cerita, ya, ada seorang profesor, ya. Profesor ini ya semacam dosen lah, ya. Jadi dia melayani anak-anak kecil, ketepatan anak-anak itu anak-anak DPA, ya, anak-anak pelayanan, ya. Nah, kemudian dia tanya kepada kakak pembinanya, sudah berapa lama kamu melayani anak ini? Wah, ini sudah berjalan 5 tahun, Prof, gitu ya. Wah, bagus. Saya ingin bertanya kepada anak-anak ini, ya, sudah sejauh mana mereka memiliki iman? Ya, tentunya iman yang seumuran mereka lah. Oh, silakan, gitu ya. Ditanyalah sama si anak, ada 5 lah, ya, anak berjejer-jejer begini, ya. Anak yang pertama tanya, kenapa kamu bahagia memuji Tuhan? Menurutmu Tuhan itu siapa sih? Siapa Tuhan itu? Kemudian anak ini jawab, Tuhan itu Santa Claus, Pak. Tuhan itu Santa Claus. Saya senang setiap Natal karena Tuhan datang dalam bentuk Santa Claus. Tuhan kasih hadiah kepada kami. Wah, kami senang, makanya 1 tahun itu selalu sukacita Natal. Santa Claus selalu hadir. Oh, begitu, ya. Kemudian ditanya lagi sama anak yang kedua, Tuhan itu bagimu siapa sih? Tuhan yang kamu percaya, yang kamu nyanyi itu apa? Tuhan itu bagi saya Superman. Ya, Superman itu, ya, yang menolong orang-orang kalau sedang berseru tolong, maka Superman tiba-tiba muncul dari langit, gitu ya, turun gitu ya, langsung diselamatkan, ya. Superman, Tuhan itu bagi saya, gitu ya. Oke, ya, yang anak yang ketiga ditanya siapa Tuhan? Tuhan itu Hulk. Hulk itu raksasa besar warna hijau, ya, yang bisa menolong anak-anak kecil yang sedang dirampas oleh lawannya, gitu ya. Ya, kemudian satu lagi ditanya, 3, 4 nih, berharap doa ini benar, gitu ya, 2 orang anak lagi, gitu ya. Siapa itu bagimu? Tuhan itu adalah bapak mamaku. Tanpa mamaku aku nggak mungkin lahir. Jadi Tuhan itu adalah mamaku. Waduh, tambah kacau lagi, gitu ya kan? Akhirnya ditanya sama si anak yang kelima, semoga benar, ya, ternyata benar, ya. Siapa itu Tuhan bagimu? Tuhan itu adalah yang kupercayai, Tuhan yang bangkit. Tuhan yang bangkit namanya Yesus Kristus. Ya. Dari mana kamu tahu? Iya, karena kakak pembina ngajarin saya bahwa Tuhan yang kupercayai adalah Tuhan yang bangkit. Ya, betul, gitu ya, kakak pembinanya. Oh, puji Tuhan, gitu ya kan. Saya mengajarkan doktrin yang benar. Tapi apa nasib 4 anak ini? Kok salah? Hanya 1 anak yang betul, ya. Kemudian si profesornya bilang, anak-anak, ya, Tuhan yang kita percaya itu Tuhan yang bangkit. Namanya Yesus Kristus. Banyak Tuhan yang kita sembah itu nggak bangkit. Bagaimana kita beriman kepada orang yang mati sama seperti manusia? Tidak ada kebangkitan. Ya. Nah, kemudian dia kasih tugas sama kakak pembinanya, nanti jelasin ini, ya. Wah, ditambah PR-nya. Wah, makasih Prof, gitu ya. Akhirnya dibina, ya. Ini suatu hal yang cerita yang unik, gitu ya. Sudah sejauh mana kita sebagai pelayan Tuhan mengajarkan doktrin yang benar, tepat, dan alkitabiah kepada orang-orang yang kita layani, baik itu TG, baik itu DPA, CO, dan lain sebagainya, ya.
yang enak di telinga. Tetapi maknanya itu recehan, dangkal, sempit. Pulang dari gereja, siapa lagi yang mau kulawan ini, gitu ya kan? Gak puas hatinya kalau gak berseteru dengan tetangganya, contoh ya, dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, ini harus menjadi suatu renungan bagi kita ya. Bagaimana ketika kita mengalami kasih karunia Allah dan Roh Kudus itu sendiri yang sudah dikaruniakan kepada kita orang percaya, Roh Kudus itulah yang akan tetap selalu menyucikan, menguduskan hidup kita. Ya. Jadi Roh Kudus bukan berbicara tentang yang tadi ya, kamu pandai berbahasa lidah, ya, pandai menasehati dan sebagainya, tidak, ya. Tetapi sudahkah Anda mengalami kuasa Roh Kudus dalam dirimu? Ya. Makanya bersyukurlah atas segala kesengsaraan penderitaan yang kita alami. Bersyukurlah. Penderitaan dan kesengsaraan yang kita alami, ya, itu karena Tuhan izinkan itu terjadi. Untuk apa? Untuk membawa kita kepada pertobatan, membawa kita kepada kekudusan. Tahan uji, ya. Emas murni dicari oleh banyak orang. Karena apa? Sudah melewati tahan uji, sudah melewati ujian-ujian yang banyak, sehingga dia layak untuk mendapatkan nilai yang tinggi bagi orang, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hasil pembenaran yang kita dengarkan tadi dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima itu, ya, itu menguatkan kita untuk kita menyadari bahwa, untuk kita menyadari dan kita mengucap syukur bahwa sesungguhnya kasih Allah itu begitu besar bagi manusia. Ya. Kita tidak ada usaha sedikit pun untuk memperoleh keselamatan itu, karena keselamatan itu adalah anugerah Allah. Ya. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-8 ya, yang kita baca tadi, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Orang yang tidak di dalam Kristus, dia adalah seteru Allah. Tetapi ketika orang yang berdosa itu dibawa oleh Allah menjadi manusia baru, maka orang itu menjadi sahabat Allah. Sahabat Allah yang tercatat di dalam perjanjian lama itu adalah Abraham. Abraham sebagai sahabat Allah. Ya. Dan ternyata kata sahabat Allah sekarang tidak hanya lagi berlaku hanya untuk Abraham, tetapi juga berlaku bagi kita. Kita disebut sebagai sahabat Allah. Ya. Para murid bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi mereka juga adalah sahabat-sahabat Allah. Betapa kita bersyukur. Siapa sahabat kita? Siapa sahabat kita? Tuhan Yesus Kristus. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita dibenarkan oleh Allah. Kita dilayakkan oleh Allah menjadi sahabatnya. Ya. Berarti kasih Allah yang diberikan kepada kita itu tidak bersyarat, ya. Tidak berdasarkan kelayakan dan perbuatan kita. Ya. Tidak berdasarkan diri kita, tetapi berdasarkan karena kasih Allah, ya. Karis Allah, kasih karunia Allah. Kita buka di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 9. Silakan satu orang baca Efesus 2 ayat 4 sampai 9.
Efesus 2 ayat 4 sampai 9, silakan. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara terkasih, bahwa di dalam Roma 5 ayat 8 itu sangat linier dengan Efesus 2 ayat 4 sampai 9, ya. Bahwa memang Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, ya. Dan apa yang dilakukan oleh Allah itu untuk kita terima di masa mendatang, di masa yang akan datang, ya. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen, bukan masalah tentang kita ke surganya, ya, tetapi bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita. Bagaimana kita harus semangat untuk melakukan pekerjaan yang Allah sudah berikan bagi kita. Pekerjaan baik dan perbuatan yang baik, yang memang pantas untuk manusia lakukan. Jelas sekali orang yang tidak mengenal kasih Allah, dia akan melakukan yang jahat di mata manusia dan juga di mata Allah. Makanya dikatakan ladang sudah menguning. Orang dunia tidak semakin baik masa-masa kini, semakin jahat, ya. Nah, kita silakan perhatikan di keluarga kita, ya. Bapak mama kita, abang kakak adik kita, bagaimana perilaku hidupnya. Tapi harus dibereskan dulu kitanya, ya. Sehingga kita harus sungguh-sungguh untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus berserah diri kepada Tuhan, ya. Jadi jangan ada seorang pun yang memegahkan diri karena dia sudah menerima keselamatan itu. Karena keselamatan itu adalah anugerah Allah. Kita menerima kasih karunia itu, kita diselamatkan oleh karena iman, ya, bukan karena usaha, tetapi itu semua pemberian Allah. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita sudah mengetahui dan kita sudah ada di dalam hasil pembenaran Allah itu, apa yang akan kita lakukan? Tentu kita tidak boleh sombong, ya. Kita tidak boleh cuek, tidak peduli atas apa yang terjadi, atas banyaknya maraknya dosa-dosa, kejahatan-kejahatan di sekitar kita. Bukan, kita tidak boleh seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus semakin tekun, kita harus semakin tahan uji, kita harus semakin berpengharapan kepada Allah. Karena Tuhan senang kepada setiap orang-orang yang sudah diselamatkannya, semakin bergantung, semakin memperdayakan dirinya kepada Roh Kudus. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus semakin tekun, semakin tahan uji, berpengharapan kepada Allah. Kita tidak boleh terlena dengan apa yang sudah Tuhan jaminkan bagi kita. Apa jaminan Allah itu? Keselamatan, mati, masuk surga. Itu jaminan yang luar biasa. Makanya di dalam Kristenan tidak takut dengan namanya penderitaan, tidak takut dengan namanya kematian. Ya, bahkan khotbah Paskah kemarin, ya, Tuhan menantang, hai maut, di manakah engkau? Di manakah sengatmu, hai maut? Ya. Terus berjuang untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan bagi kita. Ya.
Kita harus menuntaskan pekerjaan, tugas yang Allah berikan kepada kita masing-masing, kepada Anda semua yang ada di sini. Jadi ketika orang Kristen bertanya, apa kehendak Allah bagiku ya? Temukan itu. Apa kehendak Allah bagiku? Apa yang Allah berikan tugas bagiku? Seorang laskar yang hebat, dia tidak akan pernah pulang sebelum selesai bertanding. Seorang prajurit yang hebat, dia tidak akan pernah menyerah sebelum bertarung. Seorang Kristen yang sejati tidak akan pernah menghancurkan dirinya sendiri, tidak akan pernah melukai hati Tuhan, ya, karena dia sudah diselamatkan oleh Kristus. Itu menjadi suatu prinsip bagi kita, ya. Ada mahasiswa skripsi sedang bergumul dengan dana, mahasiswa skripsi bergumul dengan, aduh sulit banget ya SPSS ini gitu ya, membentuk kalimat-kalimat menjadi indah, aduh sulit sekali. Bersyukurlah atas kesulitan itu. Amin. Bersyukurlah atas kesulitan itu, karena Tuhan izinkan engkau mengalami kesulitan itu, ya, untuk mengujimu, untuk supaya kau tahan uji, untuk membuat kau semakin tekun, dan untuk semakin berpengharapan kepada Allah yang hidup. Dia menemani engkau ketika sedang membaca buku, ketika sedang menghafal, ketika sedang mengetik dan lain sebagainya. Yesus menemani engkau. She talks with you, she walks with you. Dia berbicara denganmu, dia berjalan denganmu. Cuman kita nggak lihat aja. Dia ada di dalam hidupmu. Amin. Ya, bersyukurlah juga yang alumni ya. Mungkin ada alumni-alumni bergumul dengan mungkin apa pasangan hidupnya ya. Waduh, di mana ini gitu ya pasangan hidupku gitu ya. Sedang mencari-cari. Ya, saya bikin di status WA saya gitu ya. Paduan suara ataupun kor dosen staf dan para mahasiswa. Kemudian ada alumni melihat status WA saya SW. Bu, yang baju ini single atau sudah menikah gitu ya. Ada juga begitu ya yang merespon. Saya bilang masih single, kenapa? Kirim salam ya. Ya. Jadi ya alumni-alumni ya, senang sesama alumni STPO ya, nggak apa-apa lah ya, karena sesama anak Tuhan daripada cari di luar sana. Ya, hati-hati untuk tingkat 1 ya, belum dulu ya. Kalau suka bawa dalam doa dulu gitu ya. Nanti tunggu tingkat 3 itu pun harus lapor dulu ya, supaya diizinkan gitu. Jadi hidup Kristen itu sederhana ya. Sederhana sekali hidup Kristen. Hidup Kristen yang sejati itu, kalau kita menuruti kebenaran firman Tuhan, kita mau ditegur oleh firman Tuhan, kita mau diingatkan oleh firman Tuhan ya. Ketika penderitaan kita alami, ingatlah tadi yang firman Tuhan sampaikan tadi ya, untuk menguji kita harus tekun tahan uji, berpengharapan kepada Allah ya. Sehingga di dalam situasi dan kondisi itu yang kita lakukan itu sebagai hasil dari pembenaran Allah itu, kita membebankan kepada diri kita untuk tetap setia memberitakan Injil ya. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Supaya jangan ada orang yang menjadi seteru Allah. Silakan kita buka di dalam Roma 11 ayat 28, satu orang, Roma 11 ayat 28, kemudian Filipi 3 ayat 18 dan Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Silakan baca Roma 11 ayat 28. Filipi 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan, karena seperti yang telah kulakukan
kukatakan kepadamu, dan yang menyatakan pula sekarang sambil menangis banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4, silakan. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu selalu berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memenuhi hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, amin. Terima kasih. Jadi ketika kita memberitakan Injil, ya, supaya jangan ada orang yang menjadi seteru Allah. Betapa menakutkan orang yang menjadi seteru Allah. Ya. Kita bisa sangkut pautkan tadi dengan ayat-ayat yang kita baca tadi, ya. Sehingga di dalam ayat yang ketujuh, masih kita kembali kepada Roma 5 ayat 7 itu, tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi kematian Yesus Kristus, ya, itu adalah suatu bentuk kasih Allah kepada manusia. Karena hanya Kristus yang mau mati demi orang yang berdosa. Hanya Kristus yang mau mati. Ya. Sehingga ketika kita sudah menerima hasil pembenaran, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, maka komitmen kita apa? Ya. Komitmen kita di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, ya. Komitmen kita maka selalu berikan diri kita diperdamaikan dengan Allah. Berikan diri kita diperdamaikan dengan Allah. Ya. Ketika kita sebagai orang percaya melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, segeralah minta ampun di hadapan Tuhan. Ya. Jikalau ada di antara kita suam-suam kuku sekarang tidak lagi saat teduh, tidak lagi berdoa karena kesibukan, ya, tidak lagi melayani karena banyak waktu di luar, sedikit waktu untuk diri sendiri, me time, ya, minta ampunlah kepada Tuhan. Karena sesungguhnya hidup kita ini adalah penyembahan kepada Dia. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, apapun itu. Apapun itu, tapi jangan yang jelek, ya. Karena orang yang percaya seharusnya menghasilkan sesuatu yang baik. Perbuatan baik dan pekerjaan yang baik. Lakukan semuanya untuk Allah, ya. Dan di ayat yang ke-11, ya, mari kita bermegah hanya di dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Kita harus membawa keharuman Kristus kemana saja. Kita harus membawa keharuman Kristus itu. Sebab kita sudah menerima pendamaian itu. Di dalam perjanjian lama hanya imam yang sanggup untuk melakukan pendamaian antara Allah dengan manusia. Di dalam perjanjian baru, ya, kita tidak lagi membutuhkan imam, ya. Kita sendiri bisa datang kepada Allah. Makanya perlu kita sebagai para hamba Tuhan miliki waktu dengan Tuhan. Harus miliki waktu dengan Tuhan. Sesibuk apapun, ambil waktu 1 jam, 2 jam. Ya, kalau mahasiswa hari Jumat Sabtu, ya, yang stay di kampus, ya, ambil waktu. Itu waktu yang terbaik untuk aku dan firman Tuhan. Ya, kalau bagi alumni, ya, waktu yang ada, ya, silakan sudah bisa mengatur waktu sendiri, ya. Minggu ini juga kita melakukan pelayanan juga TG, ya. Ya. Saya bersyukur kepada Tuhan, ya. Saya bilang kepada Sarima, ya, tolong dibuat saya untuk visit kepada TG-TG yang ada, dampingi
Saya rindu untuk memberikan doktrin yang benar kepada ibu-ibu TG yang ada di sana. Ya. Hari ini 2 TG yang akan kami kunjungi dari jam 5 sampai jam 8 ya, kalau nggak salah ya. Selalu kita minta Tuhan kasih aku kekuatan terus menerus. Ya. Makanya bagi hamba Tuhan, waktu tidur itu sesuatu hal yang indah ya. Ya. Tapi kita harus gunakan semuanya itu, termasuk tidur, untuk memuliakan Allah. Amin. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara terkasih, sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan ini, ada 2 hal ya kesimpulannya. Yang pertama, bersyukurlah atas hasil pembenaran yang Allah berikan bagi kita melalui kasih karunia-Nya, yaitu Yesus Kristus. Bersyukurlah kita menjadi orang Kristen. Tuhan akan membawa kita kepada kekudusan dan kesuciannya, menjadi orang Kristen yang sejati. Jadi orang Kristen yang sejati disucikan, dikuduskan, dimurnikan, dan kita mengalami kedewasaan iman. Hal yang kedua, tetaplah setia kita memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran itu kepada orang-orang yang kita layani. Ya, dan biarlah semua yang kita kerjakan sebagai ucapan syukur kita kepada Allah. Amin. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami lagi bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang hasil dari pembenaran, pendamaian yang Tuhan Yesus lakukan antara manusia dengan Allah. Kami bersyukur kami tidak lagi di bawah kutuk dosa, tetapi kami sudah di bawah kasih karunia Allah. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup membawa kami, memindahkan kami dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kiranya kehidupan kami boleh senantiasa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu, tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.